Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya ingin bercerita, berbagi tentang apa yang paling penting dalam hidup kita. Karena kemudian itu membantu kita untuk mengarahkan hati, pikiran, perasaan, dan niat untuk menjadi pribadi yang kita harapkan. Menjadi seorang yang sukses itu baik, tetapi bukan yang terpenting. Menjadi seorang yang sangat terkenal itu baik sekali, tetapi bukan yang terpenting. Biayanya begitu mahal, entah itu finansial maupun juga usaha yang harus kita lakukan supaya menjadi terkenal, supaya menjadi yang paling hebat. Entah guru yang paling hebat, dokter yang paling hebat, pengusaha yang paling hebat. Kadang-kadang biayanya terlalu mahal. Kita harus membayar dengan seluruh hidup kita dan kesehatan kita. Kalau kita bahagia dengan itu, it's fine, perfect. Tetapi bukan itu yang terpenting. Persis yang terpenting adalah bagaimana kita menjadi pribadi yang bahagia, yang nyaman dengan diri sendiri, dengan orang lain, dan dengan Tuhan. Itu yang paling utama. Bagaimana hal itu bisa terjadi dan bagaimana mencapainya, itu yang lebih penting. Ada beberapa hal yang perlu kita lakukan supaya kita bisa bahagia dengan diri sendiri, dengan orang lain, dengan Tuhan. Yang pertama adalah acceptance. Menerima segala-galanya. Seperti yang dikatakan dalam 1 Korintus 13. Menerima segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, percaya segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Acceptance, menerima diri apa adanya, menerima orang lain apa adanya, menerima Tuhan sebagai Tuhan, dan mensyukuri semesta sebagai anugerah dari Tuhan yang tanpa batas. Dengan menerima diri seperti itu, kita tidak terus-menerus mengkritik diri sendiri dan mengkritik orang lain serta menyalahkan Tuhan. Tetapi kita bisa menerima apa saja. Ini sangat penting. Yang kedua, menerima dan sadar bahwa kita itu spiritual being, bahkan divine spiritual being, makhluk rohani yang ilahi, bukan sekedar penjumlahan dari badan, dari tubuh, dari seluruh organ dan pikiran kita. Lebih dari itu. Dan karena kita adalah divine spiritual being, maka sebetulnya kita mempunyai segala-galanya. Tidak ada yang membatasi kita. Namanya roh, apalagi roh ilahi, tidak ada batasnya. Persoalan-persoalan, pikiran-pikiran yang negatif tidak bisa membatasi kita. Apalagi pikiran negatif bahwa kamu tidak dicintai, you are not good enough, kamu tidak akan berhasil. Tidak ada itu. Sebagai roh ilahi yang tanpa batas, kita bisa melakukan apa saja, kita bisa menerima apa saja, dan kita mempunyai apa saja. Itulah diri kita yang sebenarnya. Ketika Tuhan menciptakan kita,
Tuhan menciptakan kita segambar dan secitra dengan dirinya sendiri, yang adalah kasih. Maka kita adalah kasih itu. Itulah divine spiritual being. Badan pikiran kita adalah ekspresi dari sang kasih itu. Maka ketika Tuhan menciptakan kita, Tuhan menghembuskan nafasnya, maka kita menjadi makhluk yang hidup. Itulah yang harus disadari. Dan kalau kita bisa menyadari hal ini, maka kita juga bisa menerima diri kita apa adanya dalam kesempurnaannya. Kita mempunyai apa saja untuk menjadi bahagia. Karena itu, dan ini yang ketiga, kita harus mengambil tanggung jawab penuh atas hidup kita, atas kebahagiaan kita. Sehingga kita yang menciptakan perasaan bahagia itu. Karena perasaan dan juga reaksi-reaksi kita sendiri yang menciptakannya. Maka kita bisa, kalau merasa tidak nyaman, kita bisa menciptakan perasaan nyaman dan bahagia. Kalau ada yang berselisih, kita bisa hadir dan membawa kerukunan. Kalau ada yang bersedih, putus asa, kita bisa datang dan membawa harapan. Karena kita yang bertanggung jawab atas perasaan, atas pikiran, dan atas reaksi kita. Dan di sini kemudian kita bisa menemukan dan mengalami kehidupan yang bahagia, yang nyaman. Dan pada saat itulah kita perlu melakukan yang terpenting yang kedua, yaitu membantu orang lain supaya bisa merasa dan memikirkan seperti yang kita rasakan, yang kita pikirkan, yang kita alami. Yaitu menjalani kehidupan yang nyaman, yang bahagia, yang penuh syukur. Dan itu tidak menjadi sulit karena itu mengalir dari pengalaman pribadi kita. Rasa syukur yang mendalam karena kita bisa menemukan bahwa kita adalah pribadi yang mampu bertanggung jawab, bisa bahagia, dan menentukan kehidupan terbaik yang kita inginkan. Dalam keadaan seperti itu, kemudian kita bisa menyadari bahwa memang sebagai divine spiritual being, kita selalu bersama dengan Tuhan, selalu didukung oleh Tuhan, dan selalu di dalam kedamaian, rasa syukur, rasa nyaman bersama Tuhan. Karena kita sadar bahwa kita begitu dicintai Tuhan. Pada saat itu kemudian kita bisa memberi kesaksian dan membantu orang lain untuk juga mengalami kasih Tuhan yang tanpa batas dan hidup di dalam kepenuhannya dari saat ke saat, karena kita selalu dikasihi, ditemani oleh Tuhan, dan selalu bisa bersyukur dalam setiap peristiwa yang kita hadapi. Itulah yang terpenting dalam hidup kita. Karena itu saudara-saudari terkasih, handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.